Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita kepada yang terhormat Bapak Sunana MM selaku Kepala SMA Negeri 1 Bojong, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Bojong. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk calon guru penggerak angkatan 9, salawat serta salam selalu tergerakkan kepada junjungan kita Nabi Bahar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang telah memberikan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Untuk acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tersebut, semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Bojong kepada Bapak Dr. Andes Sunana MM, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianti selaku CGP Angkatan ke-9, bersyukur dikarenakan kehadiran Yang Maha Esa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sebuah kegiatan CGP, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Presentasi ini sebagai tugas dalam kegiatan CGP, dan tentunya juga ada manfaatnya bagi kita semua sebagai peserta pada siang hari ini, untuk bisa memahami, menerapkan budaya-budaya yang positif untuk sekolah kita yang tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Bojong. Tentunya Bu Supriyati selalu selaku CGP siang hari ini akan menyampaikan pengalaman baik, istilahnya kalau sekarang itu berbagi pengalaman baik bagi kita semua, untuk meningkatkan pelayanan bagi anak-anak kita. Tentunya tujuannya yang meningkatkan kualitas pembelajaran, dan tujuannya nanti akan menghasilkan anak-anak kita yang mempunyai budaya yang positif, budaya yang baik untuk kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka itu juga kita ikut andil dalam mendidik anak-anak kita selama masih ada di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 1 Bojong. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan baik, membawa manfaat bagi kita semua, dan yang paling penting nanti berimbas kepada anak-anak didik kita di SMA Negeri 1 Bojong. Saya kira dari saya demikian. Selamat kepada Bu Supriyati untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan juga memberi motivasi bagi kita mungkin yang nanti masih muda-muda untuk bisa ikut juga dalam seleksi CGP, sehingga dari tahun ke tahun guru SMA Bojong itu selalu ada peserta CGP. Karena sekarang untuk meningkatkan karir, meningkatkan kualitas kita itu di sekarang ini harus melewati salah satu adalah mengikuti diklat CGP, calon guru penggerak. Sekarang angkatan 9, 10, 11 mungkin nanti sampai angkatan berapa ya, belakang itu akan ada terus. Demikian dari saya, selamat melaksanakan kegiatan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andas Sunarna MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bojong, kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan rahmat, hidayah, ridhonya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa senantiasa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliau, keluarga dan sahabatnya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama izinkan saya Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak tadi, ini adalah bagian dari tugas proses CGP dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu setelah mempelajari tentang budaya positif, kemudian diharapkan CGP menyebarkan kepada rekan sejawat atau teman guru dalam satu sekolahnya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Dengan kehadiran Bapak Ibu semua di sini berarti adalah salah satu bentuk dukungan juga dari Bapak Ibu untuk saya melakukan atau melaksanakan pendidikan yang sedang saya jalani ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Kemudian langsung saja, yaitu berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah modul 1.4 yang mana modul akhir di modul 1 CGP itu ada 4. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mbak, lanjut. Nah, dalam modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di sana setelah saya belajar, nah saya lebih memahami lagi tentang tujuan pendidikan, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah belajar di modul 1.1 ini, kami semua para CGP terbuka hati dan pikirannya. Oh, ternyata pendidikan sekarang bukanlah seperti yang paradigma kita lakukan dulu, yang mana kita itu bisa menyetir anak, menuntut anak agar bisa atau sesuai dengan kemauan kita menjadi pribadi yang baik. Nah, di sini tujuan pendidikan seharusnya adalah guru hanya menuntun anak yang dengan kodrat alam dan zamannya, ya, menuntun anak agar mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Begitu Bapak Ibu ya, kita sebagai guru hanyalah menuntun. Aktor dari pendidikan ini ya, yang utama adalah peserta didik. Kita di sini sebagai pembimbing, motivator yang selalu menyemangati anak, menuntun agar mereka bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, lanjut. Nah, kemudian berkaitan dengan materi penyebaran hari ini yaitu modul 1.4. Sebelum modul 1.4 ini, Bu, kita juga belajar tentang yang modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak, atau lebih khusus lagi adalah nilai dan peran sebagai guru di era pendidikan sekarang ini. Kemudian dilanjutkan dengan kemarin kegiatan ada diskusi kita tentang visi guru penggerak atau visi sekolah. Visi kita bersama yang pada akhirnya menjadi visi sekolah yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Untuk mewujudkan visi itu ya, kita harus mampu menampilkan nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya yang paling penting adalah pendidikan sekarang harus menghamba pada murid
atau berpihak kepada murid atau peserta didik. Apa? Nah, lanjut. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Pengertian secara yang Bapak Ibu ketahui? Oke, mari kita lihat budaya positif apa ya. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk mewujudkan lingkungan atau untuk mewujudkan budaya positif itu, kita sebagai guru harus menjalankan peran kita dalam pembelajaran untuk untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman ya untuk peserta didik agar mereka itu bisa memunculkan kesadaran dirinya ya dalam menentukan memunculkan nilai kebajikan agar tercipta budaya positif yang baik begitu ya. Dan budaya positif ini ya untuk juga untuk bisa mengajak siswa untuk berpikir, kemudian berkomunikasi ya, menampilkan karakter yang terbaiknya agar mereka itu bisa diterima di lingkungan sekolah pun bisa di lingkungan masyarakatnya gitu. Lanjut Bu. Nah, untuk budaya positif itu apa saja? Budaya positif itu banyak sekali materinya, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu amati konsep inti budaya positif yang ada di depan. Sebenarnya Bapak Ibu semua secara tidak langsung sudah menerapkan budaya positif ya dari konsep inti yang ada di depan, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru. Sebenarnya kita itu sudah dalam rangka menciptakan atau budaya positif yang ada di sekolah kita sudah kita terapkan dan sedang dan masih kita laksanakan. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, sebelum sampai kepada konsep budaya positif, di sini saya ada pernyataan pemantik yang nanti akan terjawab setelah Bapak Ibu semua mendengarkan atau memperoleh informasi dari saya berkaitan dengan materi inti budaya positif. Bapak Ibu, pada saat saya membacakan pernyataan pemantik, Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Mungkin pernyataan pemantik ini bisa menimbulkan ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, pernyataan yang pertama, penghargaan kepada murid berprestasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi. Nah, setuju atau tidak Bapak? Yang setuju, cung. Oh, setuju semua. Oke. Kemudian yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Yang setuju, cung. Ngacung Bapak. Yang tidak setuju berarti yang tidak ngacung tidak setuju. Kemudian pernyataan yang ketiga, setiap siswa yang bermasalah, guru itu harus memberikan solusi dari setiap permasalahan siswa atau peserta didiknya. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya, setiap peserta didiknya. Oke lah, dari pernyataan itu semua nanti akan kita pelajari di konsep inti budaya positif. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya kurang lebih 1 jam ke depan, semoga Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Mungkin saya akan memaparkan materi yang cukup singkat saja ya, biar nanti tidak pulangnya sesuai jam nggih. Oke, lanjut. Oke, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang sedang eranya pendidikan mengarahkan peserta didik agar semua bisa memunculkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui semuanya Bapak Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Oke, lanjut. Berkaitan dengan paradigma baru bahwa pendidikan yang kita jalankan itu sudah mulai bergeser dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Yang sekarang kita sedang laksanakan pendidikan sekarang adalah pada tahap teori kontrol. Namun masih ada miskonsepsi tentang atau terkait dengan teori kontrol. Miskonsepsinya bisa Bapak Ibu semua lihat di depan di gambar bahwa sekarang masih kita beranggapan bahwa kita guru masih bisa mengontrol murid atau kendali ada pada guru Kemudian ilusi bahwa kritik dan saran kritik membuat rasa bersalah, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang kedua. Kemudian ada juga kita beranggapan bahwa orang dewasa, kita guru berhak memaksa peserta didik sesuai dengan kemauan kita. Kemudian yang ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut. Nah, berkaitan dengan tadi kita sedang berada di teori kontrol, kita sekilas melihat balik yang sebelumnya teori stimulus respon. Yang pertama, kebutuhan atau realitas kita sama. Kalau di teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita pastilah berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dalam menggambarkan suatu hal. Pasti mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol sekarang, semua perilaku memiliki tujuan baik buruk ataupun baik, pasti punya tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon itu. Tapi kalau teori kontrol sebenarnya kendali adalah ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir. Kalau yang dulu masih ada menang dan kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir adalah menang dan menang. Lanjut. Nah, sampai pada materi yang pertama yaitu disiplin positif, kaitannya dengan konsep inti budaya positif. Coba Bapak Ibu, disiplin positif. Yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif, apa Bapak Ibu? Silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya sebelum saya membahas materi yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ada yang mau menyampaikan? Monggo, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah unsur utama dalam mengembangkan atau mewujudkan budaya positif. Oke, silakan, barangkali ada yang menyampaikan pendapatnya tentang apa itu disiplin positif. Pak Sapardi mau menyampaikan pendapatnya. Tidak ada pendapat yang salah semua pendapat itu bisa diterima, harus diterima, tidak ada yang salah.
Monggo Bapak. Oh, Pak Sugeng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disiplin positif bisa diartikan sebagai persepsi universal yang dapat diterapkan di sekolah. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Kata Pak Sugeng, disiplin positif adalah persepsi yang bisa diterapkan di sekolah. Seperti yang terima kasih Pak Sugeng. Tepuk tangan dulu buat Pak Sugeng ya. Kita beri apresiasi untuk Pak Sugeng. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif agar sesuai dengan visi atau cita-cita sekolah kita. Nah, oke, kita lihat ya pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan atau pujian ataupun ancaman atau hukuman. Disiplin yang positif. Oleh karenanya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif ini juga Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini adalah disiplin diri yang muncul karena motivasi internalnya, bukan karena motivasi eksternal. Jadi muncul dari dalam diri peserta didik. Oke. Kemudian lanjut. Kemudian berkaitan tadi dengan disiplin positif dikatakan ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang baik yang menjadi tujuan akhir untuk dicapai yang kaitannya dengan budaya positif, berarti nanti akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, pada umumnya di suatu organisasi atau instansi nilai kebajikannya yaitu ada yang pertama, yaitu nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi perwujudan budaya positif bisa dilihat dari anak yang mempunyai karakter atau menampilkan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, profilnya pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Lanjut. Yang kedua yaitu nilai kebajikan dari IBO Primary Youth Program atau PYP. Nilai kebajikan itu diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Ya, oke, lanjut. Yang ketiga, keterampilan hidup. Nilai kebajikan yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak orang lain, dan terbaik dari diri. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang sebenarnya sedang kita upayakan agar anak dapat menampilkan nilai-nilai kebajikan ini dengan kita mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, insya Allah dengan kita bersama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah,
maka anak-anak kita pun bisa menampilkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini. Sebenarnya nilai kebajikan ini banyak sekali, tapi saya mengambil contoh 3 nilai ini: profil pelajar Pancasila, PYP, dan keterampilan hidup atau lifestyle. Nah, kemudian materi yang kedua dari konsep inti budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kenapa berkaitan dengan budaya positif ada kebutuhan dasar manusia? Ya, setiap orang dalam melakukan tindakan pastilah mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oh, itu tidak, Bapak Ibu? Setuju? Kita dalam melakukan hal apapun, misalnya ya, saya bekerja mengajar di SMA, ini juga salah satu tujuan dasar saya, misalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu sedang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan hobi. Nah, dalam rangka kita mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Kalaupun anak-anak sampai mereka misalkan melakukan suatu pelanggaran atau tindakan yang tidak kita inginkan, sebenarnya ya kita jangan langsung memberikan hukuman kepada anak ya, tetapi kita telisik dulu ya, apa kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi sehingga dia melakukan hal yang ya bertentangan dengan nilai kebajikan yang seharusnya. Oke, lanjut. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah alasan ya peserta didik atau alasan manusia untuk dalam bersikap dan berperilaku. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak di antara siswa kita nih Bapak Ibu, kadang mereka itu misalkan mengerjakan tugas, saya ambil contoh di saya saja wis, anak sekedar mengumpulkan tugas ya, tapi mereka tidak berusaha dengan baik mengerjakan tugas itu dengan sendiri, mandiri, tapi mereka yang penting ngumpulin tugas biar tidak kena marah Bu Supri. Nah, motivasinya adalah berarti anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalkan ya, silakan Mas Mbak ya, ini ada soal, silakan maju, yang maju misal gurunya ya, yang maju nanti akan Ibu beri ini. Nah, anak-anak ya mungkin saja anak-anak termotivasi nggih. Termotivasi dengan karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan itu, maka mereka menjadi lebih aktif dan mau maju. Tapi kan yang mereka lakukan itu adalah motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, bukan karena memang dia itu keinginan sendiri atau memang senang untuk maju ya, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang pertama dan yang kedua itu namanya motivasi eksternal.
Ya, lanjut Mbak. Kalau yang ketiga adalah motivasi internal. Harapannya kita sebagai pendidik dan guru, ya pendidik juga guru juga pendidik, kita harus mampu agar kita mengembangkan motivasi perilaku peserta didik hingga pada tahap yang ketiga, yaitu motivasi internal. Kita gali motivasi internalnya agar mereka dalam melakukan sesuatu atau tindakan, sikap dan perilakunya sesuai dengan untuk menghargai dirinya sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, lanjut. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ya, motivasi perilaku, kita mengenal ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiga macam ini yang apakah semuanya Ibu sudah mendengarkan istilah ini? Sudah mendengar istilah ini nggih? Hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi? Baru ya, saya juga jujur ya, baru mempelajari di modul 1.4 ini. Oh, ini namanya restitusi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah sampai ke tahap restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Namun kita tidak tahu ternyata itu namanya restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya, ujuk-ujuk dapat hukuman aja. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu ya memang satu arah karena hanya yang menghukum anak. Kamu tidak mengerjakan tugas matematika, silakan berdiri di depan selama 10 menit. Itu hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, ya fisik, misal ya itu seperti itu, berdiri di depan atau push up atau apa nggih Bu Cici ya. Kemudian juga bisa berupa psikis, misalkan dari kata-kata atau verbal yang tidak mengenakan kita. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid ya tetap tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Nah, prosesnya itu melibatkan kolaborasi ya dalam mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi harapannya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, sekarang yuk kita bersama terapkan restitusi Bapak Ibu, yaitu kita menciptakan murid kita untuk memperbaiki kesalahan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya, mengungkapkan kenapa alasan dia melakukan kesalahan, kemudian kita tuntun bersama agar mereka menyadari kesalahan tersebut yang pada akhirnya mereka bisa mengaitkan dengan keyakinan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya, dan pada akhirnya mereka bisa menemukan solusi atas permasalahannya dia. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak bisa menemukan solusinya Bapak Ibu. Kita nanti akan mencoba sampai ke tahap restitusi, yang seharusnya memang sampai ke tahap restitusi. Lanjut. Kemudian berikutnya materi budaya positif adalah 5 posisi kontrol guru. Ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu yang Bapak Ibu ketahui apa? Ada hukum yang pertama, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, kemudian yang kelima manajer. Berkaitan dengan posisi kontrol Bapak Ibu semua, coba ngaku jujur, Bapak Ibu biasanya ada di posisi kontrol yang mana? Teman, Bu Anissa teman, Bu Roro teman. Iya, Bu Cici penghukum, Pak Sapardi teman, Masya Allah. Bu Eka pemantau. Ya. Ya, posisi kontrol ini akan terlihat pada saat menangani
didik yang memiliki kasus atau mempunyai kasus misalnya di pembelajaran kita saja wis ya. Kita apabila ada siswa ini, saya kebetulan sedang mengalami anak yang setiap pelajaran matematika kok ngilang, izin sakit. Nah kebetulan sebelumnya dia ditagih tugasnya belum sendiri ya. Tapi kalau pas ada matematika izin, nah saya belum ketemu anaknya. Nah di sini kita ya harus melihat posisi kontrol kita, yang baik, yang benar itu yang mana ya. Posisi penghukum seperti tadi yang sudah dijelaskan, anak salah melakukan tindakan salah, kita langsung menghukum aja ya. Kamu nilainya di akhir nanti nilainya kurang dari, atau kamu ya tidak boleh, kamu nggak boleh. Itu posisi penghukum ya. Biasanya itu anak dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum, anak dibuat tidak nyaman, terus takut, terus apalagi Pak Bu, tertekan, terus dendam ya. Kadang-kadang anak yang iya kadang dendam, oh Bu guru kan senang kayak gitu, terus akhirnya jadi tidak suka terhadap kita. Seharusnya dan sebaiknya ini tolong jangan sampai kita lakukan lagi. Walaupun saya pribadi kadang-kadang juga ya Allah, saya sering juga kadang-kadang ya sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya adalah ya nilai PSTS peserta didik Bapak Ibu itu sangat rendah, terus mengatakan anak, atau ada satu anak yang biasanya nilainya tinggi tapi rendah, mengatakan ke anak ya, saya kecewa dengan hasil kamu, saya kecewa pada kalian ya, kok nilainya rendah-rendah. Itu membuat rasa bersalah kepada anak. Anak merasa bersalah, oh iya ya, saya jadi ajar hampir 2 bulan tapi saya tidak bisa membuat puas guru. Ibu kecewa, bapak kecewa, mereka jadi merasa bersalah, Bapak Bu ya. Posisi kontrol itu juga harus kita hilangkan, dan kita usaha sama-sama ada di posisi kontrol yang baik, yaitu yang terakhir manajer. Kemudian teman, posisi kontrol teman. Ini sering kita lakukan ya, saya sendiri juga iya, berkaitan dengan materi matematika yang susah. Anak sudah nggak suka matematika, akhirnya saya itu mengambil posisi kontrol sebagai teman agar ya anak nyaman dulu dengan gurunya, suka dulu dengan gurunya, agar berimbas ke suka juga materinya. Namun ini pun masih kurang efektif. Kenapa? Kalau sebagai teman, kadangkala saat gurunya diganti, misal ya dulu sudah nyaman dengan Bu Roro, kemudian diganti Bu Supri, beda dengan karakternya Bu Roro memposisikan dirinya sebagai teman, mereka sudah nyaman dengan Bu Roro, saat diganti oleh Bu Supri belum tentu mereka mau. Dan kadang ada muncul membanding-bandingkan atau ketergantungan dengan guru yang satu saja, tidak mau dengan guru yang lain. Itu dampak dan efeknya kurang lebih seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau selalu memantau aktivitas peserta didiknya. Ada teman saya yang ada di tahap pemantau. Setiap peserta didik dipantau benar-benar mengerjakan tugas. Kebetulan teman saya waktu itu sebagai wali kelas, dia tahu ya satu persatu muridnya ya belum tugas apa, misal fisika kamu belum, selalu dipantau, selalu di WA, selalu dibilangin, kamu kalau misalkan tidak mengumpulkan tugas fisika segera, nanti ada tugas matematika, ada tugas ini, konsekuensinya tugas kamu akan menumpuk. Memantau kegiatan peserta. Ini juga kurang baik Pak Bu, anak tidak nyaman ya, selalu aktivitasnya dipantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Harapannya kita ada pada sampai manajer, yaitu manajer berkaitan dengan tadi restitusi. Guru itu memerdekakan peserta didiknya, kemudian memberikan kebebasan tetap dalam pantauan, tapi dalam menangani kasus yang ada pada muridnya, diajak duduk bersama untuk melakukan restitusi, distabilkan identitasnya, kemudian ditanya alasannya kenapa dia melakukan suatu kesalahan, kemudian disadarkan bahwa dia melakukan tindakan yang salah, yang melanggar aturan atau berkebalikan dengan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya, dan pada akhirnya dia menyadari dan sadar serta dia bisa menemukan solusi untuk memperbaiki permasalahannya. Harapannya Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama
kita usaha pelan-pelan agar kita ada di posisi manajer. Saya juga sedang berusaha belajar ini Bapak Ibu, walaupun agak susah ya Bu Asih ya. Iya, kita harus sebagai manajer ya Bu Asih, jangan teman terus. Oke, lanjut. Nah, ini saya berikan contoh penerapan posisi kontrol guru terkait dengan kasus siswa sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, kaitannya dengan posisi kontrol, yang pertama penghukum, maka kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru yaitu berkaitan dengan kasus ini ya. Kerjakan tugasnya sekarang, juga di bawah sini. Alas menulisnya lantai, menghukum anaknya. Ada kasus ya, dia menghukum, kata-kata salah satu contohnya ini. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya gurunya mengatakan harus berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan selalu, kamu saja membuat ibu kecewa. Misal ada kata-kata kecewa, itu anak bisa menjadi merasa bersalah. Kemudian yang posisi ketiga, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya kalau bicara sama anak lebih kelihatan akrab Pak Bu. Iya, santai, akrab ya, enjoy. Nah, misalnya kata-kata yang diucapkan adalah, ayo dong, jangan begitu terus, kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Tolong bantu ibu bapak ya, kayak gitu. Atau ya bapak ibu yang sering melakukan pada posisi ini ya bisa mengerti sendiri contoh kalimat yang berkaitan dengan kasus ini sebagai teman. Berikutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Misalnya mengatakan dengan nada datar tapi tidak emosional, tapi kata-kata yang diucapkan yaitu kamu tidak disiplin, kamu tahu konsekuensinya. Jadi selalu membicarakan konsekuensi yang dikaitkan dengan peraturan sekolah dan sebagainya. Baiklah, setelah KBM selesai kamu tidak boleh pulang dulu, kamu harus selesaikan tugasnya hari ini juga dan lain sebagainya. Kemudian posisi yang terakhir yaitu manajer. Biasanya yang diucapkan oleh guru misalnya adalah berkaitan dengan kasus ini, apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak diajak untuk berpikir ya, untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, berikutnya adalah ada beberapa kalimat ya. Posisi kontrak apakah aku ya? Ini saya membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan pernyataan di depan. Lanjut Mbak Sulis. Coba Bapak Ibu, dari kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah, betul sekali. Coba lihat jawabannya. Ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa, Pak Bu? Menghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Pembuat rasa bersalah juga, ya. Tapi bisa juga sebagai penghukum, ya. Karena kalau kata-katanya diucapkan dengan agak kasar gitu, ya, bisa menjadi penghukum. Oke, terus lanjut. Kemudian kata-kata berikutnya yang diucapkan. Ibu atau bapak minta kamu untuk berdiri di depan selama 10 menit untuk introspeksi diri sebagai penghukum kontrolnya. Oke, lanjut. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Oke, lanjut. Ayolah, jangan begitu, lakukan yang terbaik demi Bapak Ibu ya. Iya, sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak pernah mengumpulkan tugas. Pemantau, penghukum. Ya, jawabannya adalah pemantau Bapak Ibu. Ya, selalu mengaitkan dengan konsekuensi. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah
keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang salah satu budaya positif yang perlu kita terapkan juga di sekolah ya, salah satu disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif yang kalau saya pribadi belum menerapkan tapi mulai menerapkan kemarin ya, membuat kesepakatan kelas adalah salah satu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya kemarin sudah membuat contoh keyakinan atau kesepakatan kelas dalam pembelajaran matematika. Nah, anak-anak diminta dan dilibatkan semua untuk menuliskan keyakinan kelas, keyakinan diri mereka yang diinginkan untuk diterapkan di kelas pembelajaran matematika. Nah, mereka kemudian mengumpulkan tulisan mereka dan disepakati bersama, dan akhirnya terbentuklah kesepakatan kelas yang bagian dari keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas ini diharapkan saat pembelajaran matematika anak-anak tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Misalnya, satu, memasuki kelas tepat waktu, lalu menghargai guru dan teman, lalu aktif dan tidak malu bertanya, lalu disiplin mengumpulkan tugas, lalu aktif dalam diskusi kelompok, lalu menjaga kelas tetap bersih atau menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nah, dengan adanya pembentukan kesepakatan atau keyakinan kelas ini ya, diharapkan peserta didik ya dapat mengetahui ini dan menerapkannya tidak hanya di kelas tapi bisa di sekolah dan di lingkungannya juga sebagai salah satu bentuk dari disiplin positif agar bisa terwujud budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Kemudian materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi yang sedang kita usahakan, kita harus berada di posisi sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Lanjut. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, tadi dia mengatakan restitusi. Bapak Ibu, yuk mari kita buang hukuman, kita buang konsekuensi, kita lakukan restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus atau penanganan pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan siswa. Tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini apa sih? Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, lalu mereka bisa menemukan solusinya untuk permasalahannya sendiri. Kita hanya membimbing dan menuntun serta membantu agar mereka bisa tetap pada keyakinan yang baik dan mewujudkan diri selalu disiplin positif sebagai bentuk ya salah satu upaya perwujudan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, dialog atau kata-kata yang dimunculkan pada tahap awal menstabilkan identitas adalah ya, kita jangan ngejudge anak kita melakukan kesalahan, nanti dia akan merasa selalu gagal dan merasa salah. Kita perlu stabilkan jiwa mereka agar ya mereka bisa kembali ke keyakinan yang baik dengan menstabilkan identitas. Dialog yang mungkin bisa diterapkan atau diucapkan pada saat kegiatan restitusi adalah berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu atau bapak sedang tidak mencari siapa yang salah,
Tapi ibu atau bapak ingin mengajak kamu mencari solusi atas masalah ini. Oke, kamu berhak merasa begitu, tidak apa-apa. Mungkin kata-kata atau dialog ini yang bisa bapak ibu terapkan pada saat menstabilkan identitas peserta didik yang sedang mengalami kasus, Pak Bu. Oke, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan salah. Setiap anak melakukan kesalahan pasti dia punya alasan. Salah satunya pasti adalah mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang mana caranya yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dialog yang bisa Bapak Ibu sampaikan pada saat validasi tindakan salah yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin yang bisa Bapak Ibu terapkan adalah kalimat dialog yang pertama nggih, Pak Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu validasi tindakan yang salah. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menerapkan ini nggih. Iya, kita secara tidak sadar telah menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik atau secara internal. Setelah anak distabilkan identitasnya, kemudian ditanya alasannya melakukan kesalahan, kemudian diajak dengan menanyakan keyakinan dari tadi bisa dihubungkan dengan keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat di kelas. Nah, misalnya dialog yang diungkapkan oleh guru pada saat menanyakan keyakinan adalah, apa keyakinan kelas kita? Kamu tahu keyakinan kelas kita. Misalnya kemarin saya menyelesaikan tugas penerapan segitiga restitusi pada anak yang datang terlambat atau sering datang terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, Nak. Tahu Bu, apa kaitannya dengan kasus kamu yang sering terlambat? Disiplin Bu. Nah, itu tahu ya. Lalu apakah sering datang terlambat itu adalah salah satu melanggar keyakinan kelas kita? Ya. Nah, dia menyadari itu. Kemudian kita ajak bersama untuk kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan diri yang sudah disepakati di kelas, agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian dialog berikutnya yaitu ada nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang tadi belum. Kemudian seperti apa sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau dialog berikutnya yaitu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu berbuat seperti itu? Atau kamu sering datang terlambat setelah lulus SMA, kamu mau melanjutkan apa, perguruan tinggi atau bekerja? Lalu kalau kamu ingin bekerja, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu sering datang terlambat seperti itu? Ya, kita kembalikan agar mereka menyadari tindakannya dan akhirnya mereka bisa Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi pada tahap menanyakan keyakinan ini, setelah mereka tahu keyakinan diri, tahu keyakinan yang sudah disepakati di kelas, lalu mereka akhirnya tersadar, kemudian, oh iya Bu, berarti saya harus seperti itu biar tidak terlambat. Jadi mereka diajak menemukan solusi untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Ngoten Bapak Ibu, itulah di pemaparan materi sedikit tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Untuk tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Monggo Pak Bu, ada tanggapan, mungkin tanggapannya yang positif dan yang membangun untuk perbaikan kita bersama Pak Bu. Atau barangkali ada pertanyaan, monggo. Silakan. Nggih, monggo. Nggih.
Ada. Terima kasih. Saya sama Kencana, guru fisika, sama-sama guru eksak. gitu ya. Selamat untuk Bu Supriyati, CGP 9. Semoga segera hilang C-nya, jadi berprestasilah terus. Dan teman-teman yang masih di bawah 50 tahun, syaratnya 50 ya Mbak? Maksimal 50 nggih. Jadi silakan teman-teman yang masih di bawah 50 tahun daftar ya, daftar. Karena sementara ini sampai sekarang ini GP itu masih kata ajaib ya, masih kata ajaib. Jadi mumpung apapun lagi syaratnya itu GP. Ya, jadi mumpung masih ajaib. Ya kalau Bu Sri sama saya kan Bu Sri saya Bu Ari itu nanti teler. Ya silakan ikut apa namanya program-program berikutnya masih banyak ya Pak. Nanti CGP berapa seperti itu. Oke. Tadi ya juga masalah budaya disiplin positif ya. Nggih. Hal yang positif mungkin ya sebetulnya kita sudah melaksanakan ya, mungkin dulu memang sudah melaksanakan. Seperti kata ajaib tadi, kata ajaib di CGP sekarang ada kata ajaib apa? Terima kasih, mohon maaf, terus apa? Terima kasih, maaf, tolong, gitu kan sekarang jadi kata ajaib ya. Kenapa seperti itu? Mungkin tujuan dari pemerintah Kemendikbud adalah karena semakin banyaknya siswa-siswi peserta didik yang jauh dari itu ya. Mungkin seperti itu karena sebetulnya kan guru-guru dari dulu kan sudah seperti itu ya. Saya itu udah lama sudah jadi guru lama itu sudah kenal banget bahwa kita itu kata ajaib itu harus ada maaf, tolong, terima kasih. Nah, saya bertanya, kok kata-kata itu kok sekarang jadi ajaib gitu ya? Kenapa? Nah, ini tanda tanya besar. Nah sekarang dengan adanya CGP lah, kok sepertinya malah masih banyak, malah tambah banyak sekarang makanya ada perundungan, ada lain-lain ya. Itu alasannya apa sih kok sampai itu lah? Terus cara penanggulangannya bagaimana di forum-forum CGP gitu loh. Yang dirundingkan itu yang mohon maaf ya, ini maksudnya barangkali untuk masukkan ke barangkali nanti kalau lagi loka itu masukkan ke CGP. Apakah betul CGP nanti hanya sekedar proyek ya. Jadi tidak mubazir, tidak membuang anggaran pemerintah biar menghasilkan gitu loh ya. Kayak ini kan PMM kan kayak proyek gitu ya. Benar. Kayak hanya sebuah proyek menghabiskan anggaran. Nah itu barangkali di CGP-nya itu ketika loka karya kita menghabiskan anggaran banyak itu kita menghasilkan apa sih benar-benar ada perubahan gitu ya, ada hal yang baik, tapi mungkin tujuannya baik sih ya, tujuannya baik itu Mbak. Kemudian semoga dengan adanya CGP ini SMA Bojong ya tambah biar baik ya, biar benar-benar diterapkan ya dari tahun ke tahun. Berarti kan ada, semoga tahun ini juga ada ya Pak Andi lagi proses. Nah, semoga lulus ya. Amin. Ya. Tapi ya pertanyaannya, apakah yang tidak CGP tidak melaksanakan CGP? Apakah yang tidak CGP tidak boleh melaksanakan? Kan mestinya semua melaksanakan. Hanya CGP-nya itu adalah sebagai yang itulah mengutamakan yang sebagai pendorong ya untuk menginisiasi menyemangati teman-teman itu ya. Jadi mudah tapi tidak bisa membawa ke budaya positif di lingkungannya meskipun pada yang lebih tua. Itu harapannya. Jadi hidup CGP ya itu ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas menyemangati saya dan juga menyemangati teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini. Meskipun ya saya juga kadang merasa begitu Bu. Akan setiap diskusi atau ruang kolaborasi loka karya kebetulan tidak membahas itu Bu. Nah, tapi kalau setiap diskusi atau ruang kolaborasi berkaitan dengan pembicaraan perundungan, saya masih belum mendapatkan jawaban yang bikin mantap ya. Karena masih awam, masih ngambang ya. Semua menangani dalam penanganan perundungan itu
masih belum bisa maksimal di sekolah masing-masing. Jadi masih berupa semacam teori ideal, tapi pelaksanaannya belum bisa maksimal. Jadi ini masih menjadi pembahasan kita bersama Pak Bu. Solusinya bagaimana, kita belum bisa menemukan solusi yang maksimal yang bisa diterapkan realnya di sekolah kita. Ya, kalau misal sudah maksimal mungkin semakin sedikit perundungan yang terjadi nih Pak Bu. Tapi kenyataannya kan coba ya masih banyak sekali, bahkan muncul lagi yang baru, model yang baru. Sampai kemarin tidak hanya perundungan pada murid ya, guru pun mendapatkan perundungan ya, sampai ke gurunya juga. Sampai juga dampaknya sangat luar biasa sekali sampai ke kematian ya dengan adanya perundungan ini. Nah, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Sam, seharusnya ya menjadi pokok pembahasan yang penting dan harus diselesaikan oleh para guru penggerak sebagai inisiatif atau yang menginisiasi perubahan ya, penggerak bagi sekolah ya. Tapi kita sedang belajar bersama-sama untuk sampai pada tahap itu. Terima kasih Bu Sam dan terima kasih untuk semuanya. Oke, selanjutnya di akhir, biar nggak sepaneng terus ya. Ini ada ice breaking. Ice breakingnya gerak-gerak ya Pak Bu, nggak apa-apa ya. Gerak-gerak biar kita fresh, biar kita juga memenuhi kebutuhan dasar kita, kesenangan, tertawa, humor, dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada kepribadian kita yang sebenarnya kita juga punya rasa humor, punya rasa ingin senang, tertawa, dan sebagainya. Kalau mungkin di hadapan guru kita sering, di hadapan rekan dan anak-anak kita sering bersikap seperti ya biar dihormati, kemudian kita lupakan jati diri kita yang sebenarnya membutuhkan kebutuhan dasar kita untuk kesenangan. Oke, ice breakingnya Bapak Ibu, kita mengikuti gerakan
tidak hanya pembelajaran matematika, juga untuk pembelajaran yang lain atau juga untuk kalian dalam bermasyarakat di rumah. Ya, nah keyakinan kelas ya seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Sebelum ini Ibu minta kalian untuk membuat keyakinan, kalian sudah tahu ya keyakinan kelas itu apa ya? Sudah. Ibu sudah menempelkan papan ya, papan apa sih anak-anak kasih Mas Mbak? Ya, kertas yang Ibu tulisi keyakinan kelas, nanti Ibu akan bagikan sticky notes ya. Nanti kalian tuliskan, masing-masing anak tuliskan satu saja keyakinan kelas yang kalian yakini. Tidak boleh mencontek. Ya, jangan sama. Kalaupun ternyata keyakinan kelasnya sama, setelah ditempel, setelah dibacakan, nggak masalah. Tapi saat kalian ngisi jangan mencontek. Kalian pasti punya keinginan yang ingin disampaikan, yang ingin disepakati dan dilaksanakan oleh teman kalian dalam satu kelas, kan gitu ya. Kayak Ibu bagi sembarang ya untuk kelompok yang sebelah ini Ibu bagi warna pink. Nanti yang apa nilainya untuk nempel itu ya, jangan sampai tulisnya kebalik ya, nanti nempelnya kangelan. Kuning. Hijaunya beda belum? Ya. Oke, silakan Ibu beri waktu untuk menulis satu keyakinan kelas saja.
sini bersama-sama. Ibu akan meminta 4 anak untuk membacakan ya satu-satu. Yang kuning siapa yang mau membacakan? Yang kuning siapa yang mau membacakan? Silakan Mbak. Bacakan yang kuning dulu, dibaca semuanya. Tidak ada nama kalian tidak akan disebut aman ya. Silakan baca yang keras, yang kuning dulu dari atas sampai bawah. Yang warna kuningnya di situ nggak apa-apa. Keyakinan yang keras suaranya. Dibaca aja. 1. Tidak bicara sendiri saat guru sedang menerangkan. Ya. 2. Jangan tidur saat jam pelajaran. Oke. Ya. Menjaga kerukunan kelas. Oke. Kerjasama, kompak, solidaritas. Oke. Terus. Jika meminjam barang dari orang lain, maka segera dikembalikan pada yang punya. Ya. Oke. Terus. Kekompakan. Ya. Jadi kayak dengan tadi terus. Terus tidak boleh gaduh saat guru menjelaskan. Selanjutnya ada sopan santun dan saling menghargai. Oke, terima kasih Mbak. Silakan bisa duduk kembali. Jadi kesepakatan tugas dari sticky note atau kertas post-it yang warna kuning yang sudah dibacakan dan kalian sudah mendengar. Sepakat tidak? Sepakat sekali ya. Oke, itu yang kalian inginkan ya. Sekarang yang warna apa itu? Salam. Silakan siapa yang mau membacakan? Salam. Salam. Salam apa orang gitu? Ya, silakan yang laki-laki ya, Mak. Ya, halo. Baca aja, baca. Oke. Yang pertama, menghargai dan menghormati. Ya, oke. Sebut. Tidak membuang Sampah sembarangan. tidak Tidak membuang sampah di selokan. yang membuang sampah di sekolah. Ibu atau bapak guru sedang mengajar. Jangan makan di kelas pada saat ibu dan bapak. Tidak boleh bermain HP saat guru berbicara atau menjelaskan pelajaran. Pengen kelasnya kompak. Tidak ribut sendiri atau tidak bermain sendiri saat ada guru di dalam kelas maupun tidak ada Setuju peserta. ya? Tidak ada perilaku saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek. Jangan ngobrol sendiri di dalam kelas. Setuju ya, teman-teman? Sekarang yang kertas warna pink. Yuk, coba bacakan saja. Silakan maju. Sama teman lo. Gak apa-apa, bacain aja. Yang warna pink kan lebih sulit dari yang lain. Pink. Jangan kucing. Apa itu kucing? Budak cinta. Cinta setuju gak? Ya, banyak terus. Jangan ngejek. Ya, terus. Tidak boleh ribut. Oke, terus. Saling menghormati. Oke, terus. Wajib bawa bekal. Harapan itu ya. Terima kasih Mbak, silakan duduk. Yang terakhir, yang warna hijau. Silakan, siapa yang membacakan? Tidak boleh berisik saat berada di kelas. 2.
keyakinan ingin bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Juga pada saat pelajaran dilaksanakan siswa harap tidak berisik. 4. Tidak boleh memilih dalam berteman, kita semua sama. Setiap individu harus diperlakukan dengan baik, adil, dan hormat. Tidak memandang perbedaan ras, agama, suku, dan budaya. Inilah tadi yang sudah dibacakan keinginan-keinginan dari setiap yang ada di sini. Ya, kalian sudah mendengarkan semuanya ya. Oke, tapi dari kalimat-kalimat yang dibacakan, kalian mendengarkan tidak bahwa kalimatnya kebanyakan itu ada kata apa? Jangan atau yang boleh dan sebagainya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu masih berupa kalimat apa? Positif atau negatif? Kalimat negatif. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas, maka kalimat yang tadinya kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Ya, kita harus merubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Misalkan nih, ya ibu contohkan, jangan membuang sampah sembarangan. Kan jangan membuang sampah, ada kata jangan, kalimatnya negatifnya ya. Maka kalau diubah menjadi kalimat positif, diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, kayak gitu ya. Oke, sekarang ibu akan tugaskan kalian untuk mengubah kalimat yang di depan yang kebanyakan kalimat negatif menjadi kalimat positif ya, tapi nggak jauh-jauh dari kalimat itu, dari kalimat yang disampaikan itu ya. Bacain dulu kan. Oke, dari keyakinan kelas tadi ibu minta kalian untuk menuliskan menjadi kalimat positif. Kalian tadi merasa ya menuliskan kalimatnya kalimat negatif, ada kata tidak dan ada kata jangan. Silakan dirubah menjadi kalimat positif. Silakan ibu beri waktu 3 detik ya, cukup pede ya. 1 detik cukup. Oke, kalau sudah silakan ditempelkan di depan. Tempelkan nanti optimal. Menjadi kalimat positif dengan sebelumnya kalimatnya kalimat negatif. Kalimat positifnya kita ibu bacakan ya. Di sini berarti ada keyakinan kelas yang sudah berupa kalimat positif, yaitu 1, menghargai bapak atau ibu guru saat mengajar di kelas. Setuju? Menjaga kondusivitas saat di kelas. Setuju? Saling menghargai dan menerima pendapat dari teman yang lain. Setuju? Kemudian saling menolong
pembelajaran. Ya, ini kaitannya dengan kondusivitas kelas sama dengan tadi. Kemudian duduk sesuai fungsinya. Ya, jangan duduk di bawah ya. Terus, oke, dari itu aja ya. Oke, inilah yang jelas atau kesepakatan kalian yang sudah kalian tuliskan. Kira-kira bisa ya kalian laksanakan ya? Bisa. Kalian laksanakan tindakan, kalian lakukan tindakan hal apapun dengan tidak melanggar keyakinan yang sudah kalian tuliskan dan disepakati. Jadi kalau ibu simpulkan, keyakinan kelas yang pertama adalah menghargai, harus saling menghargai dan menghormati baik guru ataupun teman. Kemudian harus saling menolong membantu apabila ada teman yang kesulitan. Kemudian menjaga lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Kemudian fokus pembelajaran. Kemudian menjaga kondusivitas kelas, tidak saling mengganggu, ya, tidak saling mengejek-ejekkan, tidak membuka HP saat pelajaran, tidak makan saat pembelajaran di kelas. Itu salah satu tindakan-tindakan yang kaitannya dengan menjaga kondusivitas kelas.